dia seorang ahli dunia, itu adalah bitanawwi waridatil ahwal, karena asupan ruhani yang masuk ke dalam dirinya. Asupan ruhani yang masuk ke dalam diri seseorang, setiap orang itu berbeda-beda, maka pada akhirnya membuat amaliyah yang dilakukan, kecenderungan amaliyah yang dilakukan orang juga berbeda-beda. Wal a'mal guna ibaratun an harakatil jismi. Amal itu adalah ibarat mewakili dari harakatul jismi, gerak jasmani. Wal waridat wal ahwal ibaratun an harakatil qalbi. Al waridat wal ahwal, al waridat asupan, wal ahwal kondisi ruhani, ibaratun an harakatil qalbi, itu mewakili dari gerak hati. Amal itu adalah gerak jasmani, al waridat wal ahwal, asupan ruhani dan kondisi ruhani itu adalah gerak hati. Jadi ada gerak jasmani, ada gerak hati. Wal khatir wal warid wal hal mahalluha wahidun wa huwal qalbu. Khatir bisikan, wal warid dan asupan, wal hal dan kondisi, mahalluha wahidun tempatnya itu satu, wa huwal qalbu dia ada di hati. Lakin madamal qalbu takhtiru fihi al khawatir al-dhulmaniyah wan nuraniyah, sumya ma yakhturu fihi khatiran. Sementara akan tetapi selama hati itu dibisiki oleh bisikan yang gelap dan bisikan yang terang, ada ini dalam tradisi tasawuf itu ada al khawatir al zulmaniyah wal khawatir al nuraniyah. Ada bisikan yang gelap, ada bisikan yang terang, ada bisikan putih, ada bisikan hitam. Kalau di film-film anak-anak tuh, ayo kamu curi, jangan. Nah, itu kiri kanan. Itu al khawatir al zulmaniyah wal khawatir al nuraniyah. Mereka cuma Inggris. Nah, bisikan-bisikan itu ma yakhturu fihi khatir, itu adalah sebuah bisikan namanya khatir. Wa in qata'at anhul khawatir al-zulmaniyah summiya ma yakhturu fihi waridan aw halan. Kalau seorang sufi, seorang manusia sudah bisa memotong, memutus bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan zulmaniyah, maka khatir itu menjadi khatir yang dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan dia dinamakan dengan waridan au halan. Ya, waridan asupan dan kondisi rohani. Jadi ada khatir, ada warid, ada hal. Kalau menurut Syekh Syarqawi, warid dan hal itu sama. Di bisikan sebelum bisa difilter mana yang baik dan mana yang buruk, itu namanya khatir. Bisikan yang sudah bisa difilter, yang buruk tidak masuk, yang masuk yang baik saja, itu namanya warid. Warid. Bukan tarik. Warid. Wakilahuma yatahawulani, dan keduanya itu saling berganti. Fa inda madzalika sumya maqaman. Nah, ketika dia sudah stabil, jadi kondisi ruhani itu sudah stabil, dia menjadi maqam, menjadi stasiun. Sebelum stabil itu namanya warid dan hal. Nah, ini menurut perspektif Ibnu Athaillah. Perspektif sufi yang lain silakan. Qad tanawwa'at ajnasul amal al-zahira bi tanawwu'il ahwalil batinah. Terjadinya keragaman jenis-jenis amal secara lahiriah itu disebabkan karena keragaman kondisi rohani batinnya. Ini masih belum masuk ya. A'malul jawari tabi'atun li ahwalil qulub. Gerak fisik kita itu mengikuti suasana hati kita. Fa in warada 'alal qalb wa in warada 'alal qalbi qabdun dhuhara 'alal jawari asaruhu minas sukun. Ketika hati seseorang itu dimasuki, diwarnai dengan cahaya kesedihan,
maka yang muncul di dalam anggota tubuhnya dari muka, kaki, badan dan sebagainya itu adalah minas sukun. Dia lebih banyak diam. Kalau Ya. Dia lebih banyak diam. Wa in warada alaihi bastun dhahara 'alal jawari asaruhu minal khifati wal harakah. Kalau yang masuk asupan ruhani ke dalam dirinya itu adalah berbentuk bastun, kegembiraan, maka akan muncul di dalam dirinya itu dari aktivitas jasmaninya itu minal khifah, dia ringan, wal harakah dan energi. Mas Fahmi itu apa? Qabdun atau bastun? Qabdun itu sedih. Jadi asupan ruhaninya itu kesedihan. Dia mendekat kepada Allah, diperkenalkan oleh Allah itu rasa sedih. Maka kemudian di dalam menyapa Allah itu dia banyak diam. Menyapa Allah itu dengan banyak merata. Menyapa Allah itu dengan banyak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Bersyukur, tenang, diam. Ada yang kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bastun, ya. Jadi cahaya yang masuk kepada Allah itu adalah cahaya kegembiraan. Kayaknya saya bastun. Maka Karena bastun dekat dengan fustun. sudah saya duga. Iya, ujungnya ini Kan. Saya termasuk yang kalau banyak duit seneng ibadah, ini bukan ria ini. Kalau nggak banyak duit malah males saya. Kadang ada orang balikan tuh. Kalau nggak punya duit rajin gitu. Saya kalau nggak punya duit malah males sholat. Minimalis kali. Nggak punya duit minimalis. Kalau banyak duit maksimalis. Maksimalisnya Muhammadiyah itu masih minimalis ya. Itu bastun berarti ya. Wa in warada 'alal qalbi zuhdun wa wara'un zuhara 'alal jawari asaluhu wa huwa tarkun wa ihjamun aw ta'akhur. Jadi ada orang yang kemudian diberikan nutrisi rohani oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa sifat zuhud. Zuhud, wara. Maka yang muncul itu di dalam amal lahiriahnya itu adalah dia menghindar dari dunia, dia mundur dari dunia dan dia mengambil pilihan terakhir untuk dunia. Orang lain dulu deh, saya terakhir aja. Karena memang asupan rohani, nutrisi rohani yang masuk itu adalah cahaya zuhud, yang masuk itu adalah cahaya wara. Maka dia tidak akan mengambil bagian yang banyak untuk kehidupan dunia. Dia lebih memilih untuk meninggalkan. Jadi kalau ada orang pribadi itu tidak perlu dihakimi juga. Dikasih jabatan dia tidak pernah mau. Dikasih bantuan dia tidak pernah mau. Karena memang cahaya rohani yang masuk ke dalam dirinya itu adalah zuhud dan wara. Dia akan menolak pastinya. Dan selalu mengambil ta'akhur, dia bagian terakhir. Yang lain dulu deh. Kalau masih ada yang mengerjakan, yang lain. Ya. Wa in warada 'alal qalbi raghbatun wa hirsun zahara 'ala jawarihi atharu. Kalau yang terpancar dari hati itu adalah rasa cinta, wa hirsun dan tamak ya. Zahara 'alal jawari atharuhu, maka tampil di dalam keseharian, di dalam amalia lahirnya itu berupa apa ya? Wa huwa kaddun wa ta'ab. Dia akan bekerja keras dan letih. Ada. Dia akan bekerja keras dan letih, ya. Bekerja keras dan letih. Jadi kalau yang masuk ke dalam hatinya itu adalah cahaya kecintaan kepada dunia, yang masuk ke dalam hatinya itu adalah ketamakan, maka dia akan bekerja keras dan kemudian akan memperbudak di jasmaninya itu untuk meraih apa yang dia inginkan. Wa in warada 'alal qalbi ma'rifatun ma'rifah wa in warada 'alal qalbi ma'rifatun wa syuhudun. Kalau yang masuk ke dalam ruhaninya itu adalah cahaya ma'rifat dan cahaya penyaksian, maka masih ada dulu. Wa in warada 'alal qalbi mahabbatun wa syauqun. Kalau yang
Wa in warada, dan yang masuk ke dalam hati itu adalah cahaya cinta kepada Allah, wa syauqun, dan rindu kepada Allah, dhahara 'alal jawahir, maka akan muncul di dalam al-jawahir, al-jawari, di dalam anggota tubuhnya itu asaruhu, apa? Bekasnya itu, efeknya, dampaknya, wa huwa syadhun, dia mabuk, wa raqdun, dan dia menari-nari. Rumi itu dipenuhi hatinya oleh mahabbah wa syauq. Maka jadilah itu Whirling Darwish. Ya. Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bistami, dan beberapa sufi itu kemudian diberikan cahaya cinta dan rindu kepada Allah, maka dia syadhun, dia mabuk. La ilaha illa ana. Anal haq subhani, tidak ada Tuhan, maha suci aku, kata Abu Yazid Al-Bistami. Karena memang dia sedang dianugerahi mahabbah wasyauq, warukdun, dan dia menari-nari. Gitu menari-nari, nari-nari dia dalam hatinya, menari-nari di atas penderitaan kebun, di atas penderitaan kambing. Enggak. Dia tipikal menari, dia. Mahabbah wasyauq. Wa in warada 'alal qalbi ma'rifatun wa syuhudun, dan kalau yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati itu ma'rifat dan penyaksian, dhahara 'alal jawarih, maka yang muncul di dalam amal lahiriahnya itu rohatun wa ruqudun, dia nyaman dan tenang. Bagaikan air, adem. Wa ila ghairi dzalika minal ahwa ma yansha'u anha minal a'mal, dan masih banyak lagi selain itu kondisi-kondisi ruhani yang belum disebutkan di sini, dan itu membentuk amal, membentuk kepribadian seseorang, membentuk gerak fisik seseorang. Nah, ini adalah bagian yang menarik sebenarnya dalam tradisi sufistik, untuk memahami sebenarnya kita itu diberikan potensi, bakat ilahi yang seperti apa. Nah, bakat ilahi yang seperti apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Dalam hadis inna fil jasad mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal. Idza sholahat sholuhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu illa wa huwa wahiyal qalbu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika ia sehat, maka sehatlah jasad ini seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh ini seluruhnya. Ini menggambarkan kondisi rohani tadi. Ada di mana kondisi rohani kita itu perlu dikenali. Pada prakteknya nanti adalah, ya, pada prakteknya itu wali adli hadzal makna, oleh karena itu, ya,